Kalau misalkan ente merendahkan habaib, sama saja merendahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Benci kepada habaib sama saja benci kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beginilah. Jadi terserahlah kalian mau apa itu bereaksi kayak apapun, tapi intinya kayak begitu ya. Intinya kayak begitu. Bahkan kalau boleh saya menyarankan itu, untuk sementara itu mungkin Habib-Habib itu berhentilah dakwah di Indonesia. Kan merusak aja itu kebanyakannya. 1-2 aja, kalau 100 Sayyid atau Habib yang ceramah itu yang bener cuma 2 apa 3. Yang lain ngaco aja, bikin gaduh aja, bikin ngancem-ngancem, nakut-nakuti pribumi aja. Saya dapat laporan banyak gara-gara gerakan-gerakan Islam yang keras seperti itu. Banyak orang Islam murtad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagat media sosial beberapa hari terakhir ini diramaikan dengan pembahasan terkait dengan aksi penyerangan ataupun pemukulan yang dilakukan seseorang terhadap Gus Fuad Pleret. Gus Fuad yang disebut-sebut sebagai cucu ataupun keturunan dari Sunan Ampel itu diserang oleh seseorang yang tidak terima dengan pernyataan yang disampaikan Gus Fuad Pleret di video yang ada di channelnya, yang menyebut para habaib atau meminta para habaib untuk berhenti berdakwah di Indonesia karena membuat gaduh dan menakut-nakuti pribumi. Dan pernyataan Gus Fuad Pleret ini kemudian mengundang sorotan ya dari beberapa pihak, sehingga salah satu orang atau seseorang ini, sebagaimana di video yang beredar itu, sampai bertabayun ke Gus Fuad dan disebut menyerang Gus Fuad. Dan itu kemudian ramai dibahas di media sosial, ada pro dan kontra terkait dengan aksi pemukulan ataupun aksi penyerangan terhadap Gus Fuad Pleret tersebut. Dan menariknya, ada pernyataan keras juga disampaikan oleh salah satu santri, Hairul Samsuri, yang justru menyampaikan pernyataan keras juga kepada Gus Fuad Pleret. Ini terkait dengan pernyataan Gus Fuad Pleret sebelumnya, yang itu kemudian memicu ada tindakan pemukulan ataupun penyerangan yang dilakukan oleh seseorang kepada Gus Fuad Pleret itu. Bapak pecinta habaib yang memakai baju kotak-kotak itu, dia itu emosi kepada Gus Fuad Pleret. Kenapa? Karena perkataannya itu yang merendahkan habaib, merendahkan keturunannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sikapnya ketika diajak ngobrol, Gus Fuad Pleret itu malah terus menatap orang yang sedang berbicara itu sambil merokok gitu kan. Gak ada sikap ketawaduannya seorang kiai, gak ada, sahabat guys. Sehingga memuncaklah emosi yang ngobrol itu, sahabat guys, yang mengajak ngobrol kepada Gus Fuad itu. Ini kesalahannya juga Gus Botak itu, sahabat guys, yang mirip biksu itu, sahabat guys. Kenapa saya berkata seperti itu? Karena dia merendahkan habaib. Ente astagfirullah, ini gimana ya, dia itu bodoh atau gimana? Karena kan kalau kita lihat sejarah, sahabat guys ya, ulama-ulama di Indonesia itu dapat ilmunya dari siapa? Dari para habaib ya. Wali Songo tuh, Wali Songo mereka itu keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ente jangan lupakan itu. Memang al-ulama warasatul anbiya, itu dalil itu adalah bentuk penghormatan Rasulullah kepada ulama. Kalau dibandingkan kemuliaan ulama dengan zuriyahnya Rasul, para habaib jauh melambung tinggi, jauh, sahabat guys ya. Ulama mulianya dengan ilmu, habaib mulianya dengan darah Rasulullah, keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau misalkan Habib itu rendah keilmuannya, ulama itu tinggi keilmuannya, masih mulia Habib yang rendah keilmuannya daripada ulama yang tinggi keilmuannya. Karena darah jauh, men, ya. Darah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulia. Gak bisa membandingi ulama itu dengan kemuliaannya keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah bentuk penghormatan. Dalil itu al-ulama warasatul anbiya, itu bentuk penghormatan Rasulullah kepada ulama. Ulama-ulama juga ilmunya dari siapa? Dari para habaib, bahkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau misalkan ente merendahkan habaib, sama saja merendahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Benci kepada habaib, sama saja benci kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beginilah logikanya gitu ya. Ada seseorang, ya, misalkan benci kepada anak antum ya, Gus Biksu. Ada orang yang benci kepada keturunan kamu, misalkan kepada cucu kamu, benci, gak suka.
Gimana sikap kamu? Apakah kamu akan benci juga kepada orang yang membenci cucu kamu? Pastilah, ya. Pasti kamu juga akan tidak suka kepada orang yang membenci kepada cucu kamu ataupun kepada anak kamu. Begitu juga kepada habaib, kepada Rasulullah. Astagfirullahaladzim, kiai kok seperti itu gitu kan? Gak ada sifat kekiaiannya, sahabat KS, gak ada sifat ketawaduannya. Jangan diikuti ya, ulama yang seperti ini merusak NU gitu kan. Ini kiai diajarkan gak sih waktu dulunya tentang mencintai kepada ahli bait Nabi, kepada keturunannya Rasulullah? Kayaknya enggak deh, soalnya dia itu merendahkan habaib gitu kan, memojokkan habaib. Astagfirullahaladzim. Dengerin ya Gus, denger. Ini ada sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailimi. Kata Rasulullah, "Adibu auladakum ala salasi khisalin, hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa qiraatil Qur'an." Nah yang kedua nih, yang kedua, wa hubbi ahli baitihi. Kita itu harus mengajarkan kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita, kepada santri-santri kita. Kalau misalkan kiai, kita itu harus mengajarkan kepada mereka, mendidik kepada mereka supaya mencintai siapa? Wahubi ahli baiti, harus mencintai kepada zuriyahnya Nabi, kepada keturunannya Rasulullah SAW. Seperti apapun sikapnya para habaib itu, meskipun keras dalam menyampaikan hukum agama Islam, tetap kita itu harus mencintai kepada pangkat habaibnya itu. Dan kita lihat juga terkait dengan aksi pemukulan ataupun penyerangan terhadap Gus Fuad Pleret ini, seseorang yang diketahui sebagai orang yang melakukan penyerangan itu, sebagaimana video yang beredar, juga telah menyampaikan klarifikasi terhadap tuduhan kepada dirinya yang disebut menyerang ataupun memukul Gus Fuad Pleret. Dan coba kita lihat seperti apa klarifikasi yang disampaikan oleh si pelaku atau orang yang disebut melakukan pemukulan kepada Gus Fuad Pleret ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, terima kasih atas dukungan moral. Kita masih berada di Polres Bantul. Adapun berita yang tersebar yang mengatakan bahwa saya mukul dulu itu berita bohong. Yang mengatakan itu orang yang membela mereka. Mereka hanya membangun opini bahwa EPI yang salah. Itu salah, berita bohong. Dengarkan bahwa kejadian yang sebenarnya kami tidak rela dengan bentuk penghinaan terhadap habaib ketua kami, Habib Sholih Al-Hasni. Kalau nggak bisa menghormati silakan, tapi jangan menghina. Ingat, saya tidak akan lupa. Saya tahu persis siapa yang mukul saya. Kalau berarti satu lawan satu, saya tunggu. Sekarang juga. Jangan hanya main keroyok kalian. Baik, buat rekan-rekan yang dimanapun berada, silakan klarifikasi ke saya langsung, bisa menanyakan secara langsung, nanti bisa lihat video, semua kejadian ada semua di video, dan ini tidak akan berhenti, akan saya kejar kalian. Jadi seperti itu pernyataan menohok yang disampaikan oleh Khairul Samsuri, ya, salah satu YouTuber yang juga santri yang tidak sepakat dengan pernyataan yang disampaikan oleh Gus Fuad Pleret terkait dengan keberadaan para habaib di Indonesia, yang itu disebut oleh Gus Fuad Pleret membuat gaduh, ya, sehingga dia meminta mereka untuk menghentikan atau berhenti berdakwah di Indonesia karena sering membuat gaduh dan menakut-nakuti pribumi. Begitu juga dengan pernyataan klarifikasi yang disampaikan oleh seseorang yang disebutnya sebagai pelaku pemukulan kepada Gus Fuad Pleret. Ya, seperti itu alasan kita, semoga memberikan pencerahan. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.